Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para juri perlombaan orasi Louder and Louder 2022. Yang saya banggakan seluruh para pemuda dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah orasi dengan judul Pemuda Berani Berbicara, Berani Bertindak untuk Pendidikan Indonesia Emas 2045. Saudara-saudaraku, pada tahun 2045, Indonesia akan genap berusia 100 tahun dan diprediksi akan mendapatkan masa keemasannya karena Indonesia akan mendapatkan sebuah fenomena, yaitu bonus demografi, di mana hampir 70% penduduk Indonesia akan berusia pada usia produktif, yakni usia 15 hingga 64 tahun. Maka dari itu, peran serta para generasi mudanya sangat diperhitungkan untuk meraih Indonesia Emas 2045. Kenapa harus pemuda? Karena hampir setiap peristiwa signifikan di negeri kita ini adalah bentukan para pemuda. Misal saja peristiwa Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa era reformasi tahun 1998. Maka dapat dikatakan bahwa negeri ini berdiri karena kaum muda. Sejarahnya sejarah angkatan muda. Saudara-saudaraku, pendidikan menempati posisi yang amat strategis dalam pembangunan sebuah bangsa, terlebih dalam jangka panjang. Seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pun berkata, pendidikan adalah senjata utama untuk bisa mengubah dunia. Sejarah pun telah mencatat bahwa para generasi muda ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan sejak zaman pra-kemerdekaan. Contoh nyatanya ialah taman siswa yang ada di Yogyakarta maupun organisasi Budi Utomo. Saudara-saudaraku, kita, para pemuda yang hidup di masa reformasi ini, seharusnya lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di negeri kita ini. Maka dari itu, ada 3 cara yang dapat kita lakukan sebagai implementasi nalar dan kreativitas kita untuk memajukan pendidikan Indonesia ini. Pertama, menjadi relawan pendidikan. Kita para pemuda dapat bersinergi dan berjuang bersama, mengerahkan pikiran, tenaga, dan waktu kita dalam hal mencerdaskan bangsa. Bisa saja kita lakukan di lingkungan sekitar kita, bahkan sampai ke pelosok Nusantara dengan catatan tanpa pamrih. Cara kedua ialah membangun pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif merupakan sarana yang amat menarik dalam pembangunan sebuah sumber daya manusia yang lebih baik ke depannya. Pendidikan alternatif ini terbukti memberikan manfaat lain pada dimensi di dalam dunia pendidikan negeri kita ini. Saudara-saudaraku, kita sebagai para pemuda bisa membuat sebuah kelompok belajar, sanggar, ataupun kursus yang tujuannya untuk memberikan sebuah keahlian dan dapat mencerdaskan bangsa. Ataupun kita dapat memberikan sebuah sekolah seperti jenjang paket A, paket B, ataupun paket C bagi kelompok sosial yang tidak mampu mengakses sekolah formal. Maka dari itu,
Selanjutnya, cara ketiga yang dapat kita lakukan ialah produktif dalam bersuara dan bertindak di berbagai media. Saudara-saudaraku, sekarang zamannya digital. Kita semakin mudah untuk bersuara, bertindak dalam mempengaruhi masyarakat mengenai pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda dapat membagikan konten-konten, tulisan-tulisan, unggahan-unggahan di berbagai media sosial ataupun di tempat-tempat umum yang pasti dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan. Kita memiliki ruang yang amat luas untuk bergerak. Saudara-saudaraku, sudah saatnya kita aktualisasikan ilmu yang kita punya. Karena tanpa upaya tersebut, ilmu kita itu bagaikan mumi, mati, tak bergerak, dan hilang ditelan masa. Maka dari itu, seorang tokoh, Wiji Tukul namanya, pernah berkata, "Apa gunanya membaca buku yang banyak jikalau mulutmu kau bungkam melulu?" Kini kukatakan, apa gunanya kita sebagai pemuda jikalau semangat kita tak ada? Apa gunanya dan apa pantas kita disebut para pemuda di saat kebodohan merajalela di negeri kita ini, kita tak melakukan apa-apa? Soekarno saja berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Maka kini kukatakan, apa gunanya jumlah pemuda di Indonesia yang jumlahnya tak lagi terkira? Maka dari itu, para pemuda, mari semangat berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Hidup pemuda, hidup pendidikan Indonesia, jaya selalu NKRI. Sekian orasi saya kali ini. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.